Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Adana, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kisah inspiratif menurut saya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidik berbicara retorik. Jadi, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah ayah saya. Jadi, ayah saya itu dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Dan ayah saya memiliki 2 adik laki-laki yang selisihnya tidak jauh. Nah, setelah lulus dari SMA, ayah saya ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S1. Nah, tapi orang tua ayah saya berkata, terus adik-adikmu mau gimana kalau kamu mau lanjut S1? Nah, ya saya mikir juga, kalau lanjut S1 nanti adik-adiknya nggak sekolah. Nah, dari situ ayah saya tergerak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Nah, dahulu setelah masih SMA, ayah saya sudah mulai bekerja menjadi juru parkir. Ayah saya parkir di depan toko swalayan, itu. Lalu dia bekerja, lalu dia memiliki kolam ikan lele di depan rumahnya. Itu cuman kecil sih. Nah, kolam itu tuh sebagai kehidupannya, karena kan ayah saya kan memiliki kolam kecil itu, terus ada ikan lelenya. Nah, setiap pagi ayah saya tuh berjualan keliling dari satu rumah ke rumah untuk menjual ikan lele tersebut. Nah, dari uang isitulah ayah saya menabung, terus dikasih ke orang tuanya untuk menambah-nambahi kebutuhan hidupnya. Terus pada suatu hari, tiba-tiba kolam yang di depan rumah itu ikan-ikannya berbusa. Mungkin kata ayah saya sih diracunin sama tetangga, tapi ya siapa yang tahu. Nah, udah nih, jadi ikan lele yang tadinya di kolam masih banyak itu pada mati semua. Jadi ayah saya beralih profesi menjadi tukang supir pribadi. Nah, sama bosnya si supir ini, ayah saya ditawarin nggak digaji. Kata ayah saya, tidak digaji tidak apa-apa asal disekolahkan ke S1. Jadi ayah saya tuh setiap hari bekerja di sana. Lalu dari pekerjaan itulah ayah saya bisa melanjutkan program studinya hingga menjunjung jenjang S1. Nah, setelah itu ayah saya bertemu ibu saya tuh pas ibu saya masih menjalani kuliah juga pas itu di Jogja. Ibu saya kuliah jurusan tata rias. Nah, dari situlah mereka bertemu dan akhirnya menikah. Tapi saat itu orang tua mama kurang setuju, karena pada saat itu ayah masih belum punya apa-apa, belum lulus sekolah, kerja kan itu juga kerjaan kan masih belum pasti gitu, belum tentu pendapatannya. Jadi sama orang tua ibu saya kurang disetujui. Terus habis itu nih ibu saya sudah lulus di M4, terus ayah saya melanjutkan studinya hingga S1 sarjana ekonomi di suatu universitas. Nah, saat itulah ayah dan ibu saya menikah. Nah, ibu saya dulu bekerja sebagai tukang salon,
Ya, bukan tukang salon, tukang salon di Larissa. Jadi mama saya kerja di Larissa dan ayah saya menjadi tukang parkir masihan. Nah, mama saya, ibu saya Nah, saat menikah, ayah saya juga belum bekerja tetap. Tapi ayah saya berjanji kepada orang tua ibu saya bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan tetap. Lalu mereka menikah. Setelah menikah, ayah melanjutkan studinya dan ibu saya menemani. Ayah saya juga bekerja tapi pekerjaannya belum tetap. Terus habis itu ibu saya menemani ayah saya untuk melakukan tes setelah lulus. Ibu saya menemani ayah saya untuk melakukan tes CPNS. Nah, tes CPNS itu kan berat. Jadi itu sempat susah, sempat gagal sekali. Terus ya pokoknya sempat gagal sekali. Lalu ayah saya tidak berhenti berusaha dan akhirnya lolos tes CPNS tersebut. Setelah lolos, ayah saya menjadi pegawai negeri di sebuah kampus. Pertama itu ayah saya tuh hanya pegawai tidak tetap. Pertamanya ayah saya tuh kerja sebagai tukang bersih-bersih di sana. Tetapi setelah ujian CPNS, ayah saya mulai menjadi pegawai tetap. Dan seiring berjalannya waktu, ada tes kenaikan pangkat, lalu ayah selalu mengikuti, terkadang gagal, tapi ayah tidak berhenti berusaha. Menurut saya, asalkan kita mau usaha, pasti ada jalan. Dan kan semua itu butuh proses, jadi kita harus selalu menikmati proses apa yang terjadi, tidak hanya mengeluh, tetapi kita juga harus bersabar, harus berdoa, harus percaya bahwa semua yang diuji sama Allah itu kita bisa menjalani. Tidak mungkinlah Allah memberi kita ujian yang tidak bisa kita lewati. Semua itu bisa asalkan kita mau berusaha. Sekian cerita inspiratif menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.